khususnya mereka-mereka yang terkait dengan bidang kedokteran, bidang kesehatan masyarakat. Ketika kita membahas mengenai rencana ke depan, secara khusus kita membahas dengan Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ikatan Ahli Epidemiologi, kemudian juga dengan Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, Perhimpunan Geriatri Medik Indonesia, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi, dan juga tim ahli kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Jadi kita mencoba untuk melihat secara komprehensif, tidak hanya mengandalkan 1-2 parameter saja. Jadi kita tidak hanya melihat nilai reproduksi virus yang biasa disebut sebagai RT, RT untuk jadi perhatian kita, tapi juga parameter-parameter lain. Misalnya tingkat kasus positif, tingkat kematian, kapasitas rumah sakit yang terisi, tren jumlah tes, kesiapan fasilitas dan alat kesehatan, kondisi tenaga kesehatan, penambahan ODP, PDP, juga tingkat kesembuhan pasien. Jadi parameternya selengkap mungkin, dan juga pemantauan dari semua parameter itu tidak hanya dilakukan di level provinsi atau level kota, tapi juga sampai level RW. Kita bahkan bisa memantau pola pergerakan kasus, tingkat klaster dan individu. Ini alhamdulillah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh tim DKI, yaitu pada epidemiologi informatics, sehingga petugas-petugas kita mampu mendeteksi pergerakan penularan. Dan ini seperti berlomba, mendeteksi, memilah, mengisolasi, melakukan treatment, itu semua dilakukan dengan menggunakan data yang lengkap. Jadi, dari semua data itu, kita sampai kepada beberapa kesimpulan. Saya ingin sampaikan yang pertama, terkait dengan nilai RT atau reproduksi virus atau dalam wabah ini, yang alhamdulillah turun terus. Dan sampai dengan kemarin, per hari kemarin, nilai RT di Jakarta ada di angka 0,99. Parameter-parameter juga nanti akan terlihat menunjukkan angka yang baik. Sekarang saya ingin tunjukkan parameternya. Pertama, ini status RT per hari ini, 0,99. Tapi kita ini bergerak agak panjang. Di bulan Maret, angka kita 4. Sekitar 4. Kemudian kita mulai melakukan pembatasan. Penutupan sekolah, tempat wisata, car free day, kantor-kantor, panggilan untuk bekerja di rumah dimulai di pertengahan Maret ini. 16 Maret sekolah tutup, work from home dimulai, seluruh fasilitas-fasilitas publik tutup, itu 16 Maret. Dan apa yang terjadi? Mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini dilakukan sebelum PSBB. Jadi ketika PSBB tahap pertama dimulai pada tanggal 10 April, kemudian tahap kedua juga kita teruskan, angka yang paling drastis turunnya adalah di masa bulan Maret dan April. Ini artinya kerja bersama seluruh penduduk Jakarta. Tanpa itu tidak mungkin turun. Apa artinya angka ini? Kalau angka 4 kira-kira begini artinya. Kalau skornya 4 artinya satu orang menularkan pada 4 orang. Kalau angkanya 3 artinya satu orang menularkan pada 3. Kalau 2 juga begitu. Kalau 1 menularkan pada 1. Bila di bawah 1 artinya sudah tidak menularkan. Atau dengan kata lain, selama nilai atau angka R di atas 1, maka wabah akan terus bisa berkembang. Ketika R-nya di bawah 1, maka wabah ini sudah terkendali dan bisa menurun. Alhamdulillah, Jakarta di akhir Mei, di awal Juni menunjukkan angka yang turun. Di sini lihat angkanya. 18 Mei kita masih 1,09, bergerak terus sampai sekitar 1,03. 31 Mei angka kita 1, lalu 1 Juni 0,9, 2 Juni 0,9, 3 Juni 0,9. Ini adalah kerja kita semua yang membuat angka ini bisa turun. Jadi dari angka ini, Jakarta menunjukkan tanda yang positif. Tapi ini belum selesai, karena kita tidak mau menggunakan hanya satu ukuran. Kita coba yang berikutnya. Ini adalah indikator pembatasan sosial
Jadi kalau kita lihat para pakar itu membagi dalam 3 tingkatan nilai berdasarkan kriteria, 1 kriteria epidemiologi, 2 kesehatan publik, 3 fasilitas kesehatan. Dan pembatasan sosial itu baru bisa dilonggarkan ketika angkanya di atas 70. Selama Maret sampai dengan pertengahan Mei, angka DKI itu di bawah 70. Kita merah, bergerak kuning, dan akhirnya alhamdulillah 2 minggu terakhir angkanya menunjukkan angka yang positif. Dalam artian hijau. Nah, kita lihat gambar di sini. Jadi 3 kelompok: epidemiologi, kesehatan publik, fasilitas kesehatan. Dari ini maka kita akan bisa menyaksikan skornya. Ini disusun oleh tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dipimpin oleh Dr. Pandu Riono dan kawan-kawan. Mereka menyusun ini dan memperhatikan satu persatu seluruh variabel. Data yang ada di DKI Jakarta kita berikan selengkap-lengkapnya dan mereka mengabarkan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Hasilnya kemudian muncul ada unsur tren PDP, tren kasus positif, tren kematian, tren jumlah tes PCR, proporsi di rumah, proporsi jumlah ventilator, jumlah APD. Dari itu semua muncul 3 skor. Epidemiologi kita skornya 75, kesehatan publik skornya 70, fasilitas kesehatan alhamdulillah berkat pembangunan sistem yang kita lakukan untuk antisipasi COVID dalam 3 bulan ini, skor kita 100. Dari ini semua total skornya ada 76. Dan dengan total skor 76 itu artinya pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan. Ini arti dari skor itu. Bila nilainya 70, di atas 70 artinya pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan secara bertahap, tapi tetap waspada terhadap potensi lonjakan kasus. Jadi, kalau kita melihat ini, maka Jakarta sudah bisa bergerak menuju fase pelonggaran. Ini kesimpulan dari slide ini. Kemudian saya ingin tunjukkan juga bagaimana Jakarta dalam konteks Indonesia. Kita lihat sekarang kasus positif di Jakarta. Ini tren kasus positif per tanggal 3 Juni. Warna merah adalah data kasus positif harian seluruh Indonesia. Warna biru adalah kasus harian di luar Jakarta. Dan warna hijau adalah di Jakarta. Dari sini kita melihat bahwa di Jakarta, alhamdulillah sudah mulai melandai. Ini dimulai mulai landai, puncak kita itu pertengahan April, kemudian mulai melandai hingga sekarang. Melihat grafik ini, Jakarta mulai terkendali. Saya ingin tunjukkan satu lagi. Jumlah kematian harian. Jakarta angkanya sempat naik cukup tinggi. Ini kalau kita lihat di sini lagi, yang warna merah adalah seluruh Indonesia, warna biru adalah tren kematian di luar Jakarta, dan warna hijau adalah tren kematian di Jakarta. Apa yang terjadi? Kita saksikan di Jakarta, di pertengahan April kita sampai pada puncak-puncak banyaknya kematian, turun kemudian. Dan sekarang ini Jakarta amat berbeda dengan tren yang ada di seluruh Indonesia. Ini adalah satu faktor yang membuat kita semua merasa sudah saatnya kita menengok kembali betapa kedisiplinan bersama itu penting. Karena angka ini tidak didapat kerja 1-2 orang, tapi kerja semuanya. Dan ada satu hal yang perlu saya garis bawahi. Setiap kebijakan yang dilaksanakan dengan disiplin oleh seluruh masyarakat akan memberikan dampak, tapi baru muncul 2-3 minggu kemudian. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan pengetatan di bulan Maret, maka
Maret, awal April, baru kemudian 2-3 minggu kemudian muncul efeknya. Trennya baru melandai, dan ini kita lihat angka sini sesudah 2-3 minggu dari sebuah kebijakan itu dilakukan. Saya garis bawahi, ini adalah hasil kerja bersama. Yang bersama-sama di rumah, yang bersama-sama tidak berpergian, yang bersama-sama pakai masker, yang selalu menjaga jarak, yang selalu cuci tangan rutin, yang selalu disiplin menjaga protokol kesehatan. Dampaknya angka ini muncul di Jakarta. Jadi dua ini bukan kerja sendirian, ini kerja kita semua. Lalu bagaimana dengan potret Jakarta secara detail? Ini tadi gambaran umum. Tapi Jakarta itu bukan satu kota kecil, ini adalah kota besar yang masih menyisakan juga masalah. Jakarta ini penduduknya 11.058.944 orang. Itulah penduduk yang ada di Jakarta. Tersebar di 44 kecamatan, 267 kelurahan, 2.741 RW. Karena kita memiliki data sampai level RW, kita tahu kondisinya berbeda-beda. Nah, inilah yang saya ingin gambarkan juga, bahwa tadi kita punya potret besarnya. Sekarang kita coba lihat. Ternyata kita menemukan bahwa di Jakarta ini ada 66 RW dengan laju incident rate yang tetap masih harus dapat perhatian khusus. Tapi saya perlu berikan proporsinya ya. Jumlah RW ada 2.741. 66 ini adalah 2,4% dari seluruh total RW. Yang 97,6% alhamdulillah relatif terkendali. Jadi ini adalah petanya. Kalau kita lihat ini Kepulauan Seribu, ini wilayah daratan Jakarta. Ada wilayah-wilayah yang masih perlu penanganan khusus. Ini kita lihat titik-titiknya dari situ. Nanti kita akan melakukan pengendalian yang ketat. Jadi pada wilayah yang di sana masih memiliki insiden rate yang tinggi, kita masih terus tetap perlu tinggal di rumah. Segala kegiatan sosial ekonomi masih harus tutup. Tetap dilakukan kerja dari rumah. Keluar masuk wilayah harus ada pengaturan, dan pergerakannya nanti akan diatur oleh para wali kota sesuai dengan karakteristik. Ya, mohon maaf harus kami potong preskon dari Balai Kota oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Namun sejumlah keterangan yaitu mengenai membaiknya data di DKI Jakarta khususnya di bulan Juni telah dipaparkan, dan salah satunya yang juga menyangkut PSBL juga dihadirkan oleh Bapak Anies Baswedan. Untuk lengkapnya akan kami hadirkan kembali. Namun sementara waktunya kami jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di seputar iNews Siang.